Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Loreti Sraga Rosena Simbolon, mahasiswa jurusan Teknik Metalurgi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasan. Di sini saya berkesempatan untuk menjelaskan materi kesetimbangan fasa bagian yang kedua. Tujuan pembelajaran ini untuk dapat membaca diagram biner dan dapat membaca diagram Turner. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada dosen kimia fisik saya, yaitu Pak Fajri, karena telah memberikan kesempatan ini. Ada 3 topik yang akan kita bahas. Pertama, pengertian kesetimbangan fasa. Yang kedua, diagram fasa biner, bagian solid. Yang ketiga, diagram fasa Turner. Apa sih fasa itu? Kata fasa berasal dari bahasa Yunani, yang berarti pemunculan. Fasa adalah keadaan materi yang seragam di seluruh bagiannya, bukan hanya dalam komposisi kimianya, melainkan juga dalam keadaan fisiknya. Fasa juga adalah bagian yang serba sama dari suatu sistem yang dapat dipisahkan secara mekanik. Lalu, apa sih kesetimbangan fasa itu? Kesetimbangan fasa adalah suatu keadaan di mana suatu zat memiliki komposisi yang pasti pada kedua fasanya di suhu dan ketekanan tertentu. Lalu, diagram fasa apa sih? Diagram fasa adalah salah satu sumber informasi terpenting mengenai perilaku elemen, senyawa, dan solusi. Diagram fasa memberi kita pengetahuan tentang komposisi fasa dan stabilitas fasa sebagai fungsi temperatur, tekanan, dan komposisi. Selain itu, diagram fasa memungkinkan kita untuk mempelajari dan mengendalikan proses penting seperti pemisahan fasa, pemadatan, sintering, pemurnian, pertumbuhan, dan doping kristal tunggal untuk aplikasi teknologi dan lainnya. Meskipun diagram fasa menyediakan informasi tentang sistem pada keseimbangan, diagram fasa juga dapat membantu dalam memprediksi hubungan fasa, perubahan komposisi, dan struktur dalam sistem yang tidak setimbang. Lalu kita akan membahas diagram fasa biner bagian solid. Diagram biner adalah diagram yang menggambarkan dua jenis fasa dan menunjukkan sifat solubilitas timbal balik pada suhu tertentu dan tekanan yang sama. Diagram biner adalah diagram yang menunjukkan sistem dua fasa dari dua zat dalam campuran yang ditunjukkan oleh hubungan temperatur terhadap konsentrasi relatif zat. Dalam diagram fasa biner solid terdapat sistem eutektik. Sistem eutektik merupakan campuran senyawa kimia atau unsur-unsur yang memiliki komposisi kimia tunggal yang membeku pada suhu yang lebih rendah daripada komposisi lain yang dibuat dari bahan yang sama. Komposisi ini dikenal sebagai komposisi eutektik, dan suhu di mana campuran tersebut mengeras dikenal sebagai suhu eutektik. Pada diagram fase persimpangan suhu eutektik dan komposisi eutektik memberikan titik eutektik. Campuran non-eutektik akan menampilkan pemadatan salah satu komponen dari campuran sebelum yang lain. Tidak semua batuan biner memiliki sistem eutektik. Misalnya, dalam sistem perak dan emas, suhu leleh atau liquidus dan suhu beku atau solidus, keduanya meningkat secara monoton sesuai dengan perubahan campuran dari perak murni ke emas murni. Nah,
Dari gambar yang ada, titik A1 ke A2, sistem memasuki wilayah dua fase berlabel cairan plus B. Padatan murni B mulai keluar dari larutan dan cairan yang tersisa menjadi lebih kaya dalam A. Lalu ada titik A2 ke A3. Di sini terdapat lebih banyak bentuk padat B dan jumlah relatif padat dan cair yang berada dalam keseimbangan, diberikan oleh aturan tuas. Pada tahap ini, masing-masing jumlahnya kira-kira sama. Fase cair lebih kaya dalam A daripada sebelumnya, karena beberapa B telah disimpan. Lalu, A3 ke A4, di sini ada lebih sedikit cairan daripada pada A3, dan komposisinya diberikan oleh E2. Cairan ini sekarang membeku untuk menghasilkan sistem dua fase murni B dan A. Ini adalah diagram biner solid. Yang pertama adalah diagram fase untuk perak atau timah. Yang kedua adalah diagram fase antara Nu dan Cu. Nah, dalam diagram fase biner ini terdapat lever rule. Apa sih lever rule itu? Lever rule adalah perhitungan yang digunakan untuk menghitung besarnya presentasi suatu fase pada bagian dua fase di diagram biner. Disebut juga aturan kaidah lengan. Berikut ini adalah rumus-rumusnya. Lalu terdapat contoh soal lever rule. Pada suhu 1250 derajat Celcius antara fase alfa dan liquid, di titik B memiliki persentase 35% Ni sampai 65% Cu. Berapakah fraksi tiap-tiap fase alfa dan liquid? Nah, dari simbol-simbolnya, Co adalah komposisi presentase nikel di titik B. Ca adalah komposisi persentase nikel pada saat fase alfa 100%. Cl adalah komposisi persentase nikel saat fase liquid 100%. Ol adalah fraksi liquid di titik B. Wa adalah fraksi alfa di titik B. Nah, kita memakai rumus yang ada di slide sebelumnya. Wa sama dengan Ca dikurang Co per Ca per Cl dikali 100%. Ca sama dengan 42,5% Ni. Cl sama dengan 31,5% Ni. Co sama dengan 35% Ni. Lalu, kita masukkan rumusnya dan didapatkan hasil 68%. Dan untuk W-nya adalah 32%. Sehingga, persentase fase alfa adalah 32% dan liquid 68%. Lalu diagram fase Turner. Diagram Turner adalah merupakan suatu diagram fase berbentuk segitiga sama sisi dalam satu bidang datar yang dapat menggambarkan sistem tiga komponen zat dalam berbagai fase. Ini adalah salah satu contoh dari diagram Turner. Di titik puncak ini adalah 100% A. Lalu ke bawah 90% A, 80% A, 70% A, 60% A, 50% A, 40% A, 30% A, 20% A, persen A, dan 0% A. Di titik ini adalah 100% B, 90% B, 80% B,
70% B, 60% B, 50% B, 40% B, 30% B, 20% B, 100% B, dan 0% B. Selanjutnya di titik ini adalah 100% C, 90% C, 80% C, 70% C, 60% C, 50% C, 40% C, 30% C, 20% C, 100% C, dan 0% C. Lalu apa sih titik hitam ini? Nah, ini adalah persenan dari gambar yang di slide sebelumnya, yaitu XA 0,5 atau 50%, XB 0,1 atau 10%, XC adalah 40%. Nah, jika kita lihat dari titik yang hitam ini, tadi kan XA adalah 50% atau 0,5. Berarti 0,5 di sini kan 90%, 80%, 70%, 60%, dan di sini 50%. Nah, selanjutnya tadi titik B adalah 0,1%. Jadi 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, dan di sini 10. Ya. Lalu selanjutnya C adalah 40. 90, 80, 70, 60, 50, dan di sini 40. Sehingga titik hitam tadi adalah pertemuan dari 3 fasa tersebut. Sistem ternary. Diagram fase ternary banyak digunakan di dalam ilmu metalurgi dan material. Meskipun mereka bisa menjadi sangat kompleks, mereka dapat diartikan dengan cara yang sama, seperti diagram biner. Berikut ini adalah penjelasan dari gambar yang ada di PowerPoint. W adalah air, E adalah asam metanoat atau asam asetat, dan T adalah tiroklorometane atau kloroform. Jadi, A1 adalah sistem terdiri dari 2 fase dan jumlah relatif dari 2 fase dapat dibaca dengan menggunakan aturan Poisson. A1 sampai A2 terjadi penambahan E membawa sistem sepanjang garis bergabung ke A1 ke puncak E. Pada A2, solusi masih memiliki 2 fase, tetapi ada sedikit lebih banyak W dalam fase T. Sebagian besar diwakili oleh titik A2 aksen dan lebih banyak T dalam fase sebagian besar W atau A2 aksen. Karena keberadaan E membantu keduanya larut. Diagram fase menunjukkan bahwa ada lebih banyak E dalam fase kaya W daripada fase kaya T. Lalu A2 ke A3. Pada A3, 2 fase hadir, tetapi lapisan kaya T hanya hadir sebagai jejak. Lalu A3 ke A4, selanjutnya adalah penambahan E, membawa sistem menuju dan melampaui A4, dan hanya fase tunggal yang hadir. Sekian materi tentang kesetimbangan fasa, bagian yang kedua, yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kekurangan dalam menjelaskan.